Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bi da'wati ila yaumil amma ba'd. Para alim ulama, para bini sepuh, muazzin muazziyat yang sangat kami muliakan, pertama kali marilah dalam kesempatan ini kita semuanya menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa melakukan hal insyaallah yang terbaik bagi saudara kita yang sangat kita cintai, Ustadz Wisnu Sujianto. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang selalu komitmen di dalam jalannya. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam detik-detik akhir ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pertama kali bela sungkawa kepada saudari saya, teman sekerja kami, Ibu Dr. Anda Dwi Haryanti Wisnu beserta putri-putrinya, Ukhtu Baro Lestari Aryani, Ukhti Sina Priya, Adik Fatona Sabila, dan akhuna Muhammad Akhir Zezar. Saya ucapkan a'zamallahu ajrakum, ghafarallahu limayyitikum, wa a'la darajatahu fil ilmin, wa alhama alaikumus sabra wa salwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala saudara-saudaraku yang baru berduka cita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara kita, bapak kita, ustadz Wisnu Sujianto, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang baik bagi keluarga dan beliau. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa umur tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Rasanya sudah banyak seumur saya telah mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya permasalahan bukan hidup dan mati, karena sepanjang hidup kita, walaupun hidup kita 1000 tahun, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atam min nahar. Pada hari mereka digiring pada hari kiamat, mereka tidak hidup di dunia kecuali seakan-akan sesaat dalam satu siang. Selama apapun, untuk itu yang paling penting adalah apa isi hidup dan kematian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Untuk itu, orang yang baik amalannya, kalau diberikan umur panjang, alhamdulillah memperpanjang amal solehnya. Kalau dipercepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dipercepat untuk menemui kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, kata ketika seseorang membawa jenazah dalam Sahih Bukhari,
dan jenazah itu saleh, maka orang itu minta dipercepat untuk minta dipercepat. Dan jika jenazah itu buruk, maka dia pun akan teriak-teriak. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting adalah bagaimana ada persaksian ketulusan hati dari orang yang ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana ada dua jenazah yang lewat. Yang satu ketika lewat dicaci maki oleh masyarakat, Rasulullah bersabda wajabat, wajabat. Dan ketika lewat jenazah satunya, ternyata masyarakat dengan ketulusan tanpa diminta menyanjungnya, maka Rasulullah pun mengatakan wajabat, wajabat. Para sahabat terheran-heran, apa itu wajabat ya Rasulullah? Apa itu dua yang wajib ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, kalian ketika melihat jenazah dan mencaci makinya, wajib dia masuk neraka. Na'udzubillah. Dan ketika tadi jenazah lewat, kalian menyanjungnya, wajiblah dia masuk surga. Inilah yang paling penting. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, sungguh meninggalnya saudara saya yang saya cintai, yang telah ada ikatan hubungan batin dengan saya sekian lamanya semenjak saya datang ke Indonesia, dan sampai detik akhir saya dapatkan, alhamdulillah beliau meninggal dalam kondisi siap-siap untuk ke masjid. Dan alhamdulillah sebetulnya beliau meninggal dengan cepatnya. Mungkin barangkali semua kaget, saya sendiri sangat kaget. Dan dikatakan bahwa meninggal dengan mendadak, rahmat bagi orang beriman. Beliau kelihatannya tidak mau merepoti putra-putrinya, beliau tidak mau merepoti istri beliau. Beliau cepat meninggalkan kita, dan dari kedatangan begitu meninggal begitu cepatnya, jam 11 atau setengah 1 baru ketahuan kalau beliau sudah wafat. Dan begitu cepatnya ternyata bapak ibu semuanya hadir di tengah-tengah kita. Dari musyawaratan wajah bapak ibu semuanya, dari respon untuk menyolatkan beliau, mudah-mudahan beliau termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, wajabat, wajabat. Sungguh bapak ibu semuanya, kalau saya menyaksikan demikian, rasanya saya ingin yang meninggal sebetulnya. Karena begitu nikmatnya ketika meninggal, banyak yang menyolatkannya. Karena hidup tidak ada artinya ketika kita melihat bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini. Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau telah berhasil menegakkan negara Islam. Beliau telah berhasil mengajak semua orang masuk Islam. Dan terakhir kali beliau ditawari untuk kekal di dunia, jadi raja dan nanti langsung masuk surga. Ditawari gunung Uhud menjadi emas daripada beliau. Kemudian ditawari apakah milih tetap hidup kekal di dunia atau kembali ke akhirat secepatnya. Ternyata Rasulullah SAW dalam usia yang mungkin orang bilang menikmati masa tuanya, beliau berkhutbah dalam Haji Wada. Beliau mengatakan, inna abdan min ibadillah, sungguh ada seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh memilih apa kembali kepada Allah atau kekal dunia, tapi hamba itu mengisyaratkan beliau sendiri, bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la. Bahkan yang ku inginkan adalah cepat, cepat, cepat kembali kepada Allah. Bapak ibu semuanya, Bilal bin Rabah ketika meninggal dunia dalam sakaratul maut, putri beliau menangisinya, kemudian mengatakan, la tabki ya bunayyati, jangan engkau nangisi aku wahai putriku, ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa sahbah. Besok sebentar lagi aku akan ketemu Nabi Muhammad, kekasih-kekasihku Nabi Muhammad dan sahabat. Sambung rampung ingkang Bapak Ibu semuanya, yang punten menika dipun isi sebab asing monggo ingkang duduk bulan itu. Bilal mengatakan, jangan kau tangisi aku.